Mama tidak tahu nanti kita datang lagi di tanggal beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang hadirin sekalian. Selamat bergabung dalam GLI Debate Competition. Yang saya hormati Saudara Muhammad Ghazali dan Saudari Prata Aina selaku perwakilan dari kelompok player nasional GLI kelompok 16 Pulau Rupa. Perkenalkan, saya Syahal Sultana selaku moderator yang akan memimpin debat pada malam hari ini. Maksud kita pada malam hari ini yaitu penggunaan insinerator sebagai solusi masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Pembicara pertama yang berposisi sebagai tim pro yang akan memiliki waktu berbicara selama 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Pembicara kedua berposisi sebagai tim kontra yang memiliki waktu berbicara selama 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Kepada Saudari Aina selaku pihak pro, dipersilahkan untuk menyampaikan argumennya selama 5 menit dimulai dari saat berbicara. Pada Saudari Aina dipersilahkan. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, mari kita melihat kondisi saat ini. Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin berkembang pesat, sehingga produksi sampah pun juga turut meningkat, bukan? Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Kemenko PMK, Indonesia khususnya memiliki sampah 7,2 juta ton yang belum terkelola dengan baik, Dewan Juri yang terhormat. Ini membuktikan Indonesia krisis pengelolaan sampah saat ini. Permasalahan ini akan menimbulkan permasalahan yang krusial lainnya. Di antara lain, A. Sampah yang menumpuk menimbulkan gas metana sehingga bumi semakin panas pada akhirnya. Dan B. Sampah yang tidak bisa diurai seperti sampah plastik dan lain sebagainya mereka akan berakhir di TPA atau bahkan ke laut ataupun ke sungai. Secara tidak langsung ini akan mencemari air dan bahkan tanah untuk penggunaan TPA semakin hari semakin besar sehingga lahan pun akan diambil untuk TPA terus-menerus ya yang terhormat. Di Indonesia, kita mengetahui bahwasanya hanya 20% sampah-sampah tersebut bisa didaur ulang ataupun dijadikan sebagai kompos. Bahkan dalam segi masyarakat yang melakukan pembakaran sampah secara terbuka sehingga meningkatkan pemanasan global. Di sisi kami, hal ini merupakan hal yang sangat krusial yang perlu kita berikan solusi sekarang juga yang terhormat. Pertanyaannya adalah, apabila kita terus-terusan menggunakan cara tradisional yang seperti akan dikatakan oleh tim kontra, misalkan mereka akan mengatakan bahwa zero waste itu adalah solusi yang terbaik untuk mencapai zero net emission di kedepannya. Buktinya, Dewan Juri yang terhormat, pada saat ini kita bisa melihat bahwa hal ini tidak cukup, sampah terus-terusan meningkat, bukan? Dan ini sangat mengkhawatirkan. Kita paham bahwasanya kita ingin mencapai untuk zero net emission pada kedepannya, tetapi solusi yang ditawarkan seperti zero waste adalah sebuah proses, dan pertanyaannya adalah mau sampai kapan Indonesia akan terus berproses dengan sampah yang terus bertambah di demikian harinya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, ini merupakan waktu yang sangat mepet untuk kita dan kita memerlukan solusi yang efektif sesegera mungkin, bukan? Oleh karena itu, kami untuk kebaikan bersama sangat mendukung mosi pada malam hari ini. Sebagai Tipro, ada 3 argumentasi yang akan kami sampaikan untuk mendukung mosi. A. Ya, pertama, kami akan mengatakan mengenai bahwa manfaat adanya insinerator akan menjadi manfaat bagi masyarakat, di mana kita sebagaimana yang kita tahu bahwasanya masyarakat mengumpulkan pajak mereka ataupun insinerator akan dibeli oleh pajak masyarakat, bukan, dan juga didukung oleh pemerintah. Dan ini kami rasa Dewan Juri yang terhormat, ini akan membuat harus mendapatkan dampak yang baik kepada masyarakat. Dampak yang baik dengan adanya insinerator antara lain, A. Masyarakat akan menjadi well educated ke depannya. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita hidup di dalam dunia yang dimana teknologi terus berkembang dari tahun ke tahun, bukan? Oleh karena itu, ketika kita menggunakan insinerator di Indonesia juga, pada akhirnya kita akan menjadi masyarakat yang tidak tertinggal dalam kondisi teknologi Dewan Juri yang terhormat. Dan yang kedua, ini akan bermanfaat bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, di mana insinerator memerlukan
tenaga untuk tenaga yang banyak untuk menjaga dan membuat keefektifan insinerator bekerja tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya insinerator maka akan memberikan lapangan pekerjaan yang meluas pada masyarakat. Namun yang kedua, argumentasi yang akan kami sampaikan adalah ini juga akan menguntungkan bagi pemerintah di yang terhormat. Mengapa kami mengatakan demikian? Bahwasanya kita bisa melihat insinerator ini, kita bisa melihat di yang terhormat, regulasi yang dilakukan oleh pemerintah seiring berjalannya waktu akan terus berganti dengan pergantian presiden setiap 5 tahun sekali. Siapapun yang akan mengelolanya maka akan mengganti pula regulasi, bukan? Oleh karena itu, dengan adanya insinerator sendiri, ini akan menjadi tenaga yang sustainable pada kedepannya. Siapapun yang akan memimpin Indonesia ke depannya akan tetap bisa memberikan kontribusi yang besar untuk menghancurkan sampah. Dan yang ketiga, argumentasi kami adalah ini akan memberikan manfaat kepada lingkungan yang demikian. Sebagaimana yang kita tahu, insinerator tersebut dapat menghancurkan sampah, bukan? Oleh karena itu, sampah-sampah seperti sampah rumah sakit misalkan, karena kita pada saat post COVID-19 sangat banyak menggunakan alat medis dan tidak bisa diuraikan, insinerator menjadi solusinya Dewan Juri yang terhormat untuk meningkatkan ataupun menjadikan Indonesia lebih maju selangkah dan mendukung net zero emission. Sekian dari saya, terima kasih. Kami selaku tim Pro bangga mendukung MOSI. Baik, terima kasih Saudari Aina atas argumentasinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen dari Saudara Ghazali selaku pihak kontra. Waktu berbicara 5 menit dimulai dari saat berbicara kepada Saudara Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Saya pihak kontra ingin mendeskripsikan terkait dengan argumentasi saya terkait dengan mosi debat pada malam hari ini. Sedikit saya mengulang tentang mosi. Adapun mosi kita pada malam hari ini adalah penggunaan insinerator sebagai solusi masalah pengolahan sampah yang ada di Indonesia. Secara umum, suksesnya pengolahan sampah yang ada di Indonesia harus terdiri dari 5 aspek, saudara-saudara sekalian. Pertama, terkait dengan peraturan. Yang kedua, terkait dengan kelembagaan. Yang ketiga, terkait dengan sosial budaya. Yang keempat, terkait dengan pendanaan. Yang kelima, terkait dengan teknologi. Kami melihat bahwa kelima aspek tersebut tidak memenuhi kriteria ketika menggunakan insinerator. Kenapa demikian? Berdasarkan argumen saya nantinya, saya akan menjabarkan ada setidaknya 3 terkait dengan kenapa insinerator ini tidak efektif. Yang pertama, karena insinerator itu adalah sebuah teknologi untuk mengolah sampah itu menjadi gas. Alhasil nanti akan mengakibatkan polusi. Jadi ada 2 output yang hasilkan dari insinerator tersebut. Yang pertama adalah polusi, yang kedua adalah gas itu sendiri atau limbah. Selanjutnya, berdasarkan komitmen Indonesia terhadap Volunesing 2030 bahwa semakin meningkatnya polusi yang disebabkan oleh CO2 itu bertentangan dengan komitmen Indonesia terkait dengan pembiayaan transisi energi yang berkeadilan dan penekanan berbasis iklim. Target Indonesia seperti kita tahu bahwa 2030 itu akan mengurangi atau men-net zerokan emisi sebesar 140 juta. Dan ini berbanding terbalik dengan kebijakan yang akan dilakukan ketika insinerator ini akan digunakan, di mana menurut penelitian yang dilakukan oleh Gaia, itu 1 ton sampah plastik itu akan dibakar dan menghasilkan 1,43 ton CO2. Apalagi berdasarkan penelitian tersebut bahwa ini membuktikan bahwa pembakaran tersebut lebih berdampak polutif dibandingkan PLTU batubara. Apalagi dengan pembakaran sampah organik dan sampah kayu, di mana kita tahu bahwa jumlah sampah organik atau sampah rumah tangga yang dihasilkan di Indonesia ini sekitar 40% dari total sampah, dan sampah kayu itu sekitar 13%. Ini berdasarkan dari KLHK. Sekedar informasi bahwa insinerator yang ada di Indonesia ini baru sekitar berjumlah 9. Dan ini yang ada tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan, serta Papua. Dengan demikian, apabila ini segera direalisasikan, maka dampak kedua terkait dengan argumen saya adalah masalah pembiayaan. Secara biaya, bahwa biaya operasional yang akan dikeluarkan terkait dengan pembentukan atau perizinan dari insinerasi ini, berdasarkan penelitian itu ada 190 juta US dollar. Itu untuk berskala yang tinggi. Di samping skala yang menengah itu masih sekitar 100
juta US dollar. Itu bertentangan dengan jumlah APBD dari masing-masing provinsi dalam menghadapi kendala lingkungannya. Seperti kita tahu bahwa jumlah APBD dalam lingkungan, terutama masalah sampah, itu baru 0,551%. Seharusnya kalau mau meningkatkan insinerasi, itu setidaknya harus 3-4% pendanaan yang harus dilakukan. Berdasarkan argumentasi tersebut bahwa kemampuan daerah dan kemampuan negara dalam mengelola sampah berdasarkan insinerasi itu tidak akan cukup berdasarkan pendanaan tersebut. Itu mengakibatkan pembengkakan biaya dan tidak efisiensi terhadap biaya terhadap problematika lingkungan lainnya. Selanjutnya, terkait dengan biaya operasional, jumlah biaya operasional itu sekitar 25% lebih mahal daripada PLTU batubara. Di mana pada PLTU batubara itu sekitar $115 itu megawatt energi yang dikeluarkan untuk biayanya. Dan sedangkan dari insinerasi ini ada sekitar 140 megawatt per jam. Itu sudah disebutkan sangat berdampak buruk terhadap pembiayaan kita. Selanjutnya, terkait dengan solusi yang saya tawarkan sebagai tim kontra, saya menawarkan solusi yang kedua. Ada dua solusi. Solusi pertama adalah penguatan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zero waste. Sebenarnya zero waste sebagai aturan dari pemerintah itu sudah bagus, di mana pada zero waste itu sendiri, pemerintah hanya tinggal menekankan pada prinsip pengaplikasiannya saja. Yang kedua, terkait dengan TPA, sejatinya sampah yang ada di Indonesia ini langsung dibuang ke TPA. Dan saya mengusulkan supaya TPA yang ada di Indonesia ini menggunakan sistem sanitary landfill, di mana pemerintah nanti menggunakan pembiayaan tersebut untuk memfasilitasi sanitary landfill, di mana biaya yang lebih murah dan sangat lebih efisien. Di mana banyak kasus yang menunjukkan bahwa TPA yang menggunakan pendekatan sanitary landfill itu lebih produktif, di mana salah satu TPA yang ada di wilayah Jambi itu menghasilkan sekitar kompos 15 ton per hari. Dan TPA yang ada di Tanjung, itu yang ada di Kalimantan, itu menghasilkan pelampung tali yang pengikat rumput laut itu berdasarkan hasil dari sampah anorganik. Jadi saya sangat-sangat tidak setuju apabila mosi ini harus dilanjutkan, karena sangat bertentangan dengan net zero emission dan net zero waste dan net zero emission. Baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Ghazali atas argumennya. Dari kedua belah pihak saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama dari pihak pro, yaitu penggunaan insinerator merupakan solusi terbaik karena memberikan manfaat pada manusia, pemerintah, dan juga lingkungan. Adapun menurut pihak kontra, insinerator sangat tidak efisien karena lebih mahal 2,5% dibandingkan batu bara. Kemudian penggunaan sanitary landfill lebih direkomendasikan di TPA dibandingkan penggunaan insinerator. Selain itu juga penggunaan peraturan terkait sampah sekali pakai harus ekstra digaungkan lagi. Terima kasih kepada kedua pihak, baik dari pihak pro dan pihak kontra untuk argumennya. Semoga apapun itu solusinya, Indonesia dapat menghadapi permasalahan sampah secepatnya. Terima kasih, selamat malam. Malam. Gimana cara